Assalamualaikum teman-teman. Coba landscape deh. Oh, landscape. Dan Maaf, tapi ini kok pakai HP, Kak, karena iPad-nya mati. gak apa-apa. Yuk. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, seperti biasa, sebelum memulai kelas kita pada malam ini, saya ulangi, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai kelas kita pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Bukan membaca, berdoa. Saya ulangi, teman-teman, sebelum kita memulai kelas kita hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Hamzah, ya Kenapa? Kak? Enggak, aku Oh, ngapa-ngapain. saya ulangi. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Hamzah dan Alif. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apakah ada perbedaan antara Hamzah dan Alif atau sama aja? Nada apa? Coba lebih nih, lebih lebih friendly. Oh iya. Bisa dan coba lebih friendly dan to the point gitu. Misalnya Hamzah dan Alif itu sama nggak? Misalnya kayak gitu tuh. Kayak gitu. Teman-teman, Coba. teman-teman, Hamzah dan Alif itu sama nggak? Baik. Gimana jawabannya? Oh, Kak Cynthia menjawab Hamzah dan Alif itu sama aja. Terima kasih Kak Cynthia atas tanggapannya. Kalau menurut Kak Kak Mustaqim, Widih, sedap. Kak Mustaqim menjawab bahwa Hamzah dan Alif juga sama. Baik. Oke, teman-teman, kita langsung ke pembahasan aja ya, kalau Emang ada begitu. berapa orang audiensnya? Kali ini cuman dua. Enggak mau aku. 20 dah, 20. Tambah lagi. 20. Baik, terima kasih Kak Mustaqim atas tanggapannya. Untuk teman-teman yang lain, Tanggapan. Kok tanggapan? jawabannya saya ulangi. Terima kasih Kak Mustaqim atas jawabannya. Teman-teman yang lain, bagaimana? Sebagian teman-teman menjawab belum tahu ya. Baik, tidak Emang apa-apa. kedengeran jawabannya? Itu kode ekspresi wajahnya. Bilang. Kalau saya lihat dari ekspresi wajahnya nih kayaknya belum pada tahu ya. Atau Eh, lagi pura-pura nggak tahu. Atau tahu sih tapi nggak mau jawab aja. Coba dicairin, cairin suasananya. Ingat, speaker yang baik adalah tahu kapan dia harus talker. Jadi Teman-teman nggak, yang lain, oke, coba saya diulang. ulangi. Saya ulangi. Teman-teman yang lain bagaimana? Oh, dari ekspresi wajahnya kayaknya ada yang tahu tapi pura-pura nggak tahu ya. Ada yang emang nggak tahu atau ada yang udah tahu tapi kok ngulang lagi sih? Ulang. Ulang ya saya. Hmm. Saya ulangi. Teman-teman yang lain bagaimana? Jika saya lihat ekspresi wajahnya, Ekspresi apa ekspresi? ekspresi. Iya, S-nya tadi ke tenggelam. Saya ulangi. Teman-teman yang lain bagaimana? Jika saya lihat ekspresi wajahnya,
Bukan jika, Sepertinya jika. Jika tuh terlalu jika kalau kamu. mulai, mulai. Gak bisa dipancing ya orang ini ya. Udah sekali dipancing. Saya ulangi, teman-teman yang lain bagaimana? Kalau saya lihat dari ekspresi wajahnya nih, kayaknya udah ada yang tahu tapi pura-pura nggak tahu ya. Baik, kita langsung ke materi saja ya kalau begitu. Nah, terus gimana dengan emang semuanya tadi katanya ada yang berarti ada juga yang beneran gak tahu. Oh, Semuanya harus merasa disapa, merasa. Jangan sampai nih, kalau saya lihat sih ada yang pura-pura nggak tak, ada yang tahu tapi pura-pura nggak tahu. Kalau ada, berarti ada juga yang enggak kan? Kecuali Kak Fuad bilang, kalau saya lihat sih semuanya nih muka-muka yang udah tahu ya, tapi pura-pura nggak tahu. Berarti semuanya udah disapa tuh. Tapi kalau misalnya, kalau saya lihat ada yang pura-pura nggak tahu nih. Tapi ada juga sih yang kayaknya bagus banget acting nggak taunya sampai kelihatannya bener-bener kayak nggak tahu misalnya kayak gitu nggak lucu tapi elegan nggak apa-apa kita nggak mengharapkan dia ketawa tapi setidaknya dia terhibur pasti itu yang dimaksud dengan kita memenuhi syarat public speaking di bagian entertain merasa terhibur itu tidak selalu ditandai dengan ketawa hatinya berbunga-bunga walaupun mukanya flat juga nggak masalah. Tapi sebagai manusia kan kita pasti tahu siapa sih yang nggak mau dipuji. Walaupun dia gengsi untuk menunjukkan bahwa gitu, gitu ya. Coba diulang lagi. saya ulangi. Teman-teman yang lain bagaimana? Kalau saya lihat dari ekspresi wajahnya nih, semuanya udah pada tahu, tapi pura-pura nggak tahu ya. Ada juga nih kayaknya yang aktingnya keren banget, pura-pura nggak tahunya sampai kelihatan bener-bener pura-pura nggak tahu, padahal pasti udah tahu banget ya. Kelihatan pura-pura nggak tahu. Aktingnya bagus banget sampai benar-benar kelihatan nggak tahu. Bukan kelihatan Oh, pura-pura. Kelihatan pura-pura mah berarti aktingnya nggak bagus. Tapi Kak Fuan nada bicaranya sudah sangat bagus dibanding dengan sesi awal tadi. Sesi awal tuh rada lemes. Aku pengen komen tapi ya udahlah dibiarin dulu. Nah, pada saat yang sekarang ini tuh lebih natural. Masih ingat nggak materi vokal? Vokal ada berapa? yang mana ya Vokal atau Ustazah? voice? 3V. Jadi dalam ilmu public Belum, speaking itu. belum, kok belum Ustazah kasih tahu itu. Oh, belum ya. Oke. Aku pikir udah lihat dari video teman-teman yang lain. Jadi dalam ilmu public speaking itu kita mengenal ada 3V. V yang pertama adalah visual. Visual, kemudian V yang kedua adalah verbal, V yang ketiga adalah vokal atau voice. Pada saat kita bicara visual, itu segala sesuatu yang terlihat. Muka kita, jilbab kita, ekspresi wajah, gerakan tubuh kita, cara kita melangkah, cara kita megang spidol, apakah kita pakai kacamata atau enggak, gigi kita ada kawatnya apa enggak, itu semuanya adalah visual. Semua yang terlihat, termasuk tulisan kita cakep apa enggak, itu visual. Kita ngomong ada kumpulan ludah di pojok bibir apa enggak, itu semuanya visual. Nelen ludah kelihatan apa, itu visual semuanya. Mukanya kedip-kedip mulu, matanya melotot atau sipit, itu semua visual. Alisnya jelas apa enggak. Pokoknya semua yang terlihat itu adalah visual.
di badan kita maupun di media-media tambahan yang kita gunakan untuk proses mengajar, dalam proses mengajar. Nah, visual ini mengambil presentasi paling besar, yaitu lebih dari 50%. Ya. Kemudian yang kedua adalah verbal. Verbal ini mengambil bagian 30-an persen. Sisanya adalah voice atau vokal. Verbal itu kan tentang kata-kata kan? Apa yang keluar dari mulut kita dalam bentuk huruf, itu verbal. Termasuk kayak gini. Hmm, nah itu juga masuknya verbal. Eh, jadi bukan cuma sekedar kata-katanya apa ya? Kata-kata hari ini. Iya. Tapi pas kita eh apa ya? Apa namanya? Itu juga termasuk verbal. Hmm, itu juga ditambah dengan ekspresi kan. Kalau ekspresi kan dipisah masuk ke visual. Tapi kalau bunyi-bunyian dari mulut itu adalah verbal. Dan yang ketiga adalah vokal atau voice. Itu adalah nada bicara. Nada bicara yang meliputi suara rendah, sedikit berbisik, atau mendayu-dayu, atau netral aja, atau rada tinggi sedikit, prima atau tidak, berteriak atau tidak, itu masuknya di vokal atau voice. Kafua ini kan insya Allah dari awal, alhamdulillah, itu secara visual nggak terlalu banyak, walaupun ada beberapa catatan ya waktu itu, kayak nelen ludah, ada itunya ngecapnya ya kan, tapi nggak banyak lah. Nah, cuman pada saat sekarang ini masih terdengar voice atau verbalnya. Kadang-kadang dia pas, kadang-kadang kembali ke setelan awal yang sebelum diperbaiki. Masih lembut banget sampai nggak tepat sebenarnya. Karena itu harus digunakan pada tempat-tempat tertentu aja. Tadi tuh agak sedikit eh, turun tuh nadanya tuh. Kayak, apa kabar semuanya? Terlalu lembut. Nah, tapi pada saat kalau saya lihat dari ekspresinya sih itu netral. Nah, harusnya netral ini yang dibawa pada saat mulai pembelajaran tadi di awal. Tapi nanti diprimain lagi. Netralnya tuh diprimain. Ya, ini karena karakter. Jadi Kafua tuh tinggal tahu tempat aja. Nggak harus menghilangkan karakter itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Coba bercandanya tadi. Baik, saya Nah, tuh. ulangi. Baik, saya itu lemes tuh. Kayak, baik, saya ulangi. Nah, itu terlalu lemes. Baik, saya ulangi. Baik, saya ulangi. Nah, cakep tuh. Teman-teman yang lain bagaimana? Gak usah main Apakah alis. Gak usah main alis. tapi Ustazah kata Om Teguh kalau ngomong main alis. Om Teguh nggak tuh? Siapa itu Om Teguh? Astagfirullahaladzim. Coba. Saya Ayo. ulangi. Teman-teman yang lain bagaimana? Kalau saya lihat dari ekspresi wajahnya nih, kayaknya udah pada tahu ya, tapi pura-pura nggak tahu. Ekspresi pura-pura nggak taunya nggak oke tuh. Kayak antagonis banget. Pasti pada tahu ya. Tapi pura-pura nggak tahu. Jadi kayak, kok diomelin? Baiknya, pasti udah pada tahu tapi pura-pura nggak tahu kan? Nah, kayak gitu dibuat cair. Terus pura-pura nggak tahu. Tahu nggak? Ulang lagi. Saya ulangi. Teman-teman yang lain bagaimana?
Kalau saya lihat dari ekspresi wajahnya nih, udah pada tahu, tapi pura-pura nggak tahu ya. Cakep tuh. Terus apa lagi ya, Ustaz? Ya udah, sekarang ya udah daripada kita lama-lama mending langsung aja. Gitu. Bahas ya perbedaan alif dan hamzah. Tapi notice dulu. Tadi jawaban teman kita yang pertama Kak Mustaqim dan Kak siapa tadi tuh? Lupa. Cynthia. Ah, Cynthia. Nah, itu jawabannya sama ya. Jadi diulangi dulu bagian situ. Baru masuk ke materi. Saya ulang. Saya ulangi. Teman-teman yang lain, bagaimana? Kalau saya lihat dari ekspresi wajahnya nih, semuanya kayaknya udah pada tahu, tapi pura-pura nggak tahu ya. Ya udah, daripada lama-lama, kita langsung masuk ke materi aja ya. Tadi itu perwakilan dari tadi itu Kak Mustaqim dan Kak Cynthia menanggapi bahwa Hamzah dan Alif itu sama aja. Mari kita lihat apakah sama atau ada perbedaan. Mari kita bahas. Kalau mari kita lihat, itu sesuatu yang udah ada di depan mata. Sedangkan ini kan belum ada. Ya kan? Ya, sadar diksi, sadar diksi. Ini serunya nih. Iya, anak ahli. Uhuy! Baterai aku udah mau meninggal. Yuk, Oh, sama sih Ustazah, baterai Fuad juga tadi ada itu gitu. mati. Fix, kita sehati. Iya. Energi lagi nih. Aku tuh Sampai cuman ke bisa sampai jam 1 loh, Kak. Soalnya aku ada ngajar privat. Oh, iya, nggak apa-apa Ustazah. Ini jam. 4 menit lagi. Oh, ya nggak apa-apa Ustazah. Baik, teman-teman, kita masuk ke materi perbedaan Hamzah dan Alif. Mhm. Jadi teman-teman, Hamzah dan Alif itu berbeda ya. Mari kita lihat. Ih, Pertama dari mari kita lihat lagi. Oh, Astagfirullahaladzim. Mari kita bahas. Saya ulangi, teman-teman, Hamzah dan Alif itu memiliki perbedaan. Ada beberapa perbedaan. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita bahas dari segi harokat. Jadi, Jangan untuk harokat dulu. Baiknya tuh bentuk dulu, bentuk. oh Bentuk itu bentuk paling penting. ya. Saya ulangi, teman-teman, kita bahas dari segi bentuk dulu. Jadi, Hamzah itu dalam penulisannya bentuknya bermacam-macam. Ada berbentuk alif, Ah, ada aslinya dulu, aslinya. Aslinya yang kita kenal apa? oh, yang Hamzah begini Ya, aku saja. udah jadikan co-host loh. Kenapa nggak digunakan aja papan tulisnya? Oh iya iya. Lah, kocak. Ah, kocak emang kocak. Mana papan tulis? Di HP ini gimana ya Ustazah? Share screen, share. Share screen. Ya, ada nggak share atau bagikan layar? Bagikan layar. Ada Ustazah. Terus, Ah, pencet lah. terus ngap udah. Apa keluarnya? Ah, itu udah tuh. Aku Terus ada papan tulis nggak? Coba dihapus, ditutup dulu, hentikan, habis itu lihat papan tulis. Ada papan tulis nggak? Atau whiteboard? di HP ini Iya, di HP-nya. Ada nggak? nggak belum download Ustazah. Semuanya di iPad. Maksudnya di Zoom yang dipakai ini, ada di bagian Hmm, bawahnya selain nggak eh, ada, nggak ada, nggak coba ada yang Ustazah. yang ada apanya? Audio, Adanya cuman, oh ada deng, bahasa Inggris. kocak, biji mata, biji mata. Aku juga bingung kok Zoom kagak ada whiteboardnya. Zoom dari mana dia belinya? Biji mata jaga ini kalau siang.
Hmm. Aku sambil nunggu yang mau privat ya. Jadi kalau misalnya Ya, yang privat udah respon, aku langsung udahan sama kakak ya. Udahan. Sedih banget iya, udah. iya Ustazah. Teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi di sini, eh, bentar. Jadi di sini ada perbedaan hamzah dan alif pertama dari segi bentuk. Dari segi bentuk, hamzah berbentuk seperti huruf S sekilas kalau untuk di bahasa Indonesianya ya teman-teman. Sedangkan alif bentuknya lurus tegak. Ini dari segi bentuk. Kemudian berbagai macam bentuk di Al-Quran. Untuk hamzah, yang pertama bentuk Ustazah, aduh, Kenapa? ini Pakai jari pakai ya? iya. Gak apa-apa. Tinggal digeser aja. Jadi Oh, supaya, nah itu bisa tuh kan. oh gitu. Selama Tapi ini ini Ustazah makanya tab mengecil ya? nggak? Iya. Gak apa-apa. Aku mah aman. Aku kan mau lihat cara menulis aja. Oh, Perihal nanti kecil nggak? Itu nanti nanya aja sama audiensnya. baik, saya lanjutkan ya teman-teman. Kita mulai bahas dari bentuk hamzah dalam Al-Quran. Ini ada berbagai bentuk. Yang pertama bentuknya mirip seperti alif. Yang kedua itu seperti ya, tapi tanpa titik. Selanjutnya, bukan. Deh, kocak. Kok tiba-tiba bukan dia ngomong sendiri. Usahakan kita Saya tidak ulang. monolog ya. Kita tidak monolog. Ya, Walaupun Ustazah. itu urusan kita dengan diri kita sendiri. Tapi ketahuilah ketika audiens tuh dilibatkan untuk tahu tentang keadaan kita tuh dia lebih senang. Misalnya kayak gini. Apa ya? Teman-teman maaf. Ini saya lagi ingat dulu nih. Gak apa-apa jujur kayak gitu. Oh, Jadi gak, iya. apa ya? Apa ya? Kayak, hah? Bingung sendiri gitu. Ngomong sama siapa sih sebenarnya? Gitu. Baik, saya ulangi. Teman-teman, ada berbagai bentuk penulisan hamzah dalam Al-Quran. Di antaranya, pertama dalam bentuk hamzah asli yang mirip seperti huruf S. Kemudian ada yang berbentuk alif. Kemudian ada yang berbentuk seperti huruf ya. Dan ada hamzah kecil di atasnya. Kemudian ada yang berbentuk waw. Hamzah kecil di atasnya. Alif lagi. Hamzah kecil di atasnya. Alif lagi. Hamzah kecil di bawahnya. Ini variasi-variasi hamzah dalam penulisan di Mushaf Al-Quran. Oke, cukup Sedangkan dulu. alif, Sabar, sabar, sabar. Apa? ya. Orang tuh biar dikasih waktu memproses dulu. Oh, ternyata Hamzah itu banyak ya. Jadi setiap selesai satu pembahasan, diamlah dulu sejenak. Kasih waktu untuk otak audiens tuh memproses. Nah, sebenarnya sudah cukup oke ya dibanding dengan eh, tentunya proses kafuah di awal-awal. Ini udah sangat, 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 sangat signifikan perubahannya. Betul kan? Sudah berapa tahun di Mas Institute? Lama, 2 tahun ya saya. 2 tahun ya? Oke, lumayan ya. Oke, udah masuk TK lah ya. Playground. PKB. Nah, TKB. Nah, pada saat kafuah lagi mau ngomongin Hamzah, mending Alif nih nggak usah dibawa-bawa di tulisan. Hmm. Karena nanti kayak orang yang lihat WTGA ini, orang yang melihat layar ini, tapi dia tidak ikut dari awal, dia akan bingung karena ada dua yang sama di sini. Alif yang di atas, samping Hamzah, terus alif yang di bawah juga. Ini sebenarnya mereka nih ada hubungan apa? Kok sama gitu? Ini bagi orang yang tidak ikut dari awal ya. Jadi tulisan kita tuh harus dipertimbangkan untuk audiens dengan berbagai macam keadaan. Yang datang dari awal aja belum tentu paham kalau lihat tulisannya lagi kan. Gitu. Jadi cukup judul Hamzah dan Alif, terus dikasih batas.
supaya tahu, oh ini ada judul ya, ini bukan gabungan semuanya. Ya, Ya, Ustazah. gitu dulu aja, soalnya yang mau privat udah ngabarin dia udah siap. Baik, Ustazah. Makasih ya Kak atas waktunya. Nanti kita lanjut Ya, lagi, latihan nulis lagi ya di handphone, supaya nggak bingung nyari papan tulis kayak tadi. Oke, makasih ya, Kak. Ustazah. Terima kasih, Lancar-lancar Ustazah. aktivitasnya. Yuk, subhanakallahumma wa Ya, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat juga ya Kak. Assalamualaikum. salam.